Welcome to my channel. Dukung terus channel ini dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita sebelumnya dari Battle Through the Heavens. Domain jiwa jahat. Menarik. Aku hampir memahaminya. Kalau begitu selanjutnya, izinkan aku menunjukkan kepadamu bahwa jika kamu memiliki kegelapan absolut, maka aku memiliki cahaya absolut. Dua jenis api muncul secara bergantian dan rasa dingin di tubuhnya langsung menghilang. Terlihat sidik jari Xiaoyan berubah dengan cepat pada saat ini, tetapi hanya merah, hitam, dan ungu yang muncul di telapak tangan Xiaoyan. Jelas Xiaoyan ingin memadatkan Angry Buddha Lotus Flame, tetapi dia hanya menggunakan api abadi dan 10 api iblis mutlak. Tentu saja tanpa partisipasi Bayan, kekuatan Angry Buddha Lotus Flame akan sangat berkurang. Tetapi inilah yang diinginkan oleh Xiaoyan, karena jika Angry Buddha Lotus Flame yang dipadatkan oleh 3 jantung api hati, Xiaoyan khawatir bahkan benua yang dibentuk oleh selusin pulau di bawahnya akan hancur menjadi abu dan berubah menjadi ketiadaan. Jadi Xiaoyan tidak ingin membunuh Kaisar Klan Pemakan Jiwa secara langsung. Lagi pula dia membutuhkan seseorang yang memiliki pengalaman langsung tentang kekuatan puluhan juta jiwa itu. Dan jika Xiaoyan harus memahami avatar Kaisar Klan Pemakan Jiwa ini sendiri, maka dia tidak punya banyak waktu untuk itu. Oleh karena itu, ingatan Kaisar Klan Pemakan Jiwa sangat penting bagi Xiaoyan. Angry Buddha Lotus Flame 2 warna muncul di telapak tangannya. Sesaat kemudian ada aura penuh kekuatan destruktif menyebar dari teratai api. Xiaoyan dengan lembut mengangkat tangannya dan Angry Buddha Lotus Flame melayang perlahan di dalam kegelapan kehampaan. Itu melayang setenang bunga teratai yang indah. Tampaknya tidak berbahaya bagi makhluk hidup. Tapi ini hanya di permukaan dan pada intinya mengandung kekuatan dahsyat yang tak terbayangkan. Tanpa target, sambil mengambang di kehampaan, Xiaoyan dengan lembut mencungkil bibirnya dan memuntahkan karakter sederhana dari mulutnya. Dan nyala api dari 2 warna berputar dengan cepat di dalamnya, seolah-olah saling berkejaran dalam lingkaran, dan akhirnya mereka bertabrakan selama perputaran yang sangat cepat. Teratai api membengkak hingga 10 kaki, 100 kaki dalam sekejap, tetapi pada saat berikutnya itu menyusut seukuran telapak tangan, semakin kecil dan semakin kecil, dan kemudian berubah menjadi titik cahaya, tiba-tiba berkedip lalu meledak. Cahaya api menghilangkan kegelapan dalam sekejap, dan segala sesuatu di sekitarnya termasuk ketiadaan terbalik. Adapun jiwa jahat yang kuat itu juga dikeluarkan di bawah api abadi dan dari 10 api iblis absolut. Lapisan lautan api terus menyebar dan jiwa jahat Kaisar Klan Pemakan Jiwa juga sangat kuat. Biasanya lautan api Xiaoyan akan menyebar hingga ratusan kaki, tetapi kekuatan Angry Buddha Lotus Flame dibatasi oleh jiwa jahat dan kekuatannya ditekan. Namun di bawah nyala api yang tak berujung, jiwa jahat itu masih tidak tahan dengan nyala jantung api, dan itu sangat berpengaruh. Saat berikutnya kabut hitam menghilang dan Xiaoyan memecahkan domain jiwa jahat dari Kaisar Klan Pemakan Jiwa. Mata Kaisar Klan Pemakan Jiwa tiba-tiba menjadi suram. Sementara itu Xiaoyan menunjukkan senyuman, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun Kaisar Klan Pemakan Jiwa memiliki lebih banyak jiwa daripada tubuh fisiknya sendiri saat ini, tetapi jelas
bahwa kekuatannya telah sangat berpengaruh. Jika bukan karena ini, Xiaoyan tidak akan bisa melawannya di sini dan dia bahkan tidak akan kehilangan keunggulannya. Jika kamu tidak mengambil avatarku, jiwaku akan menghancurkan langkah kedua dari keabadian Kaisar hanya dengan telapak tangan. Kaisar klan pemakan jiwa menggertakkan giginya. Apa yang dia ambil sekarang hanyalah tubuh Kaisar jiwa, dan ada celah besar di tubuh fisik itu. Meskipun ada puluhan juta jiwa saat ini, karena keterbatasan tubuh fisiknya, Kaisar klan pemakan jiwa tidak memiliki cara untuk menggunakan kekuatan dari begitu banyak jiwa dalam waktu singkat. Setelah beberapa pertarungan, Xiaoyan bahkan bisa merasakan bahwa Kaisar klan pemakan jiwa telah membuat adegan besar. Tetapi kekuatan jiwa yang bisa dia gunakan sangat terbatas. Sepertinya sangat tidak mungkin untuk membunuh Xiaoyan dengan kekuatannya saat ini. Lupakan saja, kamu memang memiliki kekuatan, tapi aku berkata, tidak peduli apa hari ini, aku pasti akan menghancurkanmu berkeping-keping, dan kemudian aku akan merebut jiwa yang telah menipuku. Kaisar klan pemakan jiwa meraung dengan suara rendah. Dia telah menjebak Xiaoyan di sini dan dia harus memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk membunuh Xiaoyan. Ketika Xiaoyan pertama kali tiba di wilayah Jurang Kutub, dia sudah menemukan bahwa ada masalah dengan pulau-pulau di sini. Itu sama sekali bukan pulau biasa, tetapi telah diatur sebagai altar. Sekarang tampaknya itu bukan hanya sebuah altar, melainkan pulau itu sendiri sebenarnya adalah sebuah altar yang tidak mencolok. Dan ketika Kaisar klan pemakan jiwa menggunakan metode yang luar biasa untuk menyatukannya menjadi sebuah benua, kekuatan antara altar ini terhubung satu sama lain, berubah menjadi formasi super besar dengan kekuatan yang sangat kuat. Tentu saja ketika melihat formasi, bahkan jika Kaisar klan pemakan jiwa telah dengan hati-hati mengatur formasi sebesar ini, dibandingkan dengan formasi hukuman dewa di tanah hukuman dewa, ini masih tidak seberapa. Maka formasi semacam ini secara alami sangat mudah bagi tahanan roh, kecuali jika dia tidak mau menghancurkannya. Atas namaku, memerintahkan jiwa-jiwa, dan dengan darahku memerintahkan para dewa. Kaisar klan pemakan jiwa berteriak dengan marah dan kemudian menyemburkan seteguk darah. Jari-jarinya langsung berlumuran darah dan melambaikannya. Kemudian jejak berdarah segera muncul di kehampaan. Dia menampar jejak berdarah itu dengan telapak tangannya dan terlihat jejak berdarah itu menyapu benua di bawah. Jejak itu melebar dari puluhan kaki menjadi ratusan kaki dalam sekejap dan akhirnya menutupi seluruh benua. Jejak berdarah tampaknya mengaktifkan seluruh benua dalam sekejap dan mayat yang memakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya tersapu. Ketika mendekati benua, mereka semua meledakkan diri dan berubah menjadi kabut darah, menyebabkan seluruh jejak berwarna darah dari Kaisar klan pemakan jiwa memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Dan jumlah mayat pemakan jiwa itu sangat banyak. Tapi tidak semuanya meledakkan diri. Mereka berhenti setelah sekitar 10.000 orang meledakkan diri. Pada saat ini, awan besar kabut darah muncul di atas seluruh benua. Hantu beroda 6, sekarang! Kaisar klan pemakan jiwa meraung lagi. Jejak besar berwarna darah menghubungkan seluruh benua dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di pusatnya, berubah menjadi seberkas cahaya yang melonjak menuju kabut darah di bagian atas. Seluruh kabut darah terbentuk di bawah pengaruh sinar. Tiba-tiba dengan getaran, kabut darah mulai mengembun dengan cepat
dan sesosok perlahan muncul di kabut darah. Pada saat yang sama, sosok kaisar klan pemakan jiwa bergerak menuju kabut darah dan sosoknya ada di udara. Itu juga berubah menjadi gumpalan udara hitam yang bergabung menjadi kabut darah yang secara bertahap mengembun di bawah sinar cahaya. Setelah beberapa lama, terdengar tawa suram perlahan keluar dari kabut darah. Ini adalah tubuh asli dari hantu beroda 6-ku. Saat aku menggunakan trik ini untuk membunuhmu, jika itu menyebar, kamu akan cukup terkenal dan dapat mengguncang dunia. Meskipun suaranya menjadi lebih suram, orang dapat mengatakan bahwa itu adalah kaisar klan pemakan jiwa. Xiaoyan menoleh untuk melihat tahanan roh itu, sedikit mengernyit dan bertanya, "Formasi ini tidak dapat dipatahkan?" Nada suara Xiaoyan tidak terlalu bagus dan Gaoyan segera menjawab dengan suasana hati yang buruk. "Tidak ada formasi besar yang tidak bisa kutembus, kecuali ini sama sekali bukan formasi." Bukan formasi? Xiaoyan sedikit terkejut. Dari kabut darah di ujung, Xiaoyan sudah merasakan ancaman ekstrim. Hanya aura yang memancar darinya itu sudah benar-benar menekan Xiaoyan. Kaisar klan pemakan jiwa telah mengatur gambaran besar seperti itu, dan sepertinya dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia hanya menggunakan bagian yang sangat kecil dari mayat pemakan jiwa yang tak terhitung jumlahnya ini. Jika dia mengerahkan semua kekuatan formasi ini dan semuanya meledak, maka kekuatannya mungkin akan sangat dahsyat. Pada saat ini, Xiaoyan juga langsung mengerti mengapa jurang kutub ini dimasukkan sebagai salah satu area terlarang oleh alam Suanyin. Justru karena disinilah ada jurang seperti itu. Monster yang menakutkan seperti kaisar klan pemakan jiwa ini adalah monster tua dan sudah merencanakan ini sejak lama. Bahkan orang-orang dari istana Dewa Pemburu tidak berani masuk ke sini dengan gegabah. Kabut darah berangsur-angsur mengeras dan sesosok tubuh bertahan di berkas cahaya. Baru setelah berkas cahaya menghilang, sosok itu benar-benar terungkap. Sosok ramping menggunakan topeng hantu, memegang pedang pemakan jiwa setinggi 8 kaki. Tubuh kurus yang terakhir ditutupi dengan wajah hantu simbol Wen dan ada cahaya merah berkedip. Sosok itu memandang Xiaoyan, perlahan mengangkat pedang pemakan jiwa setinggi 8 kaki di tangannya, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya mengalir ke tubuhnya. Dan ketika jiwa terakhir bergabung ke dalam tubuhnya, aura yang kuat meletus pada saat ini. "Sepertinya kamu secara tidak sengaja memaksakan gerakan unikmu," gumam Xiaoyan. Sosok di ujung terjauh meletus dengan aura yang sangat kuat, memegang pedang pemakan jiwa setinggi 8 kaki dan perlahan mengangkat lengannya. Pedang itu langsung menebas ke arah Xiaoyan. Saat pedang itu menebas, ada udara hitam melesat lurus ke langit, menyapu ke arah Xiaoyan. Merasakan kekuatan yang begitu kuat, Xiaoyan diam-diam terkejut, tapi dia tidak mundur dan terlihat avatar kaisar klan pemakan jiwa mendekatinya. Tentu saja Xiaoyan dapat langsung menggunakan labu dewa bermata 9 dan sekali lagi mengundang kekuatan besar di dalamnya untuk membantu. Tetapi saat ini bukan situasi tanpa harapan. Jadi Xiaoyan masih ingin melihat apakah dia bisa bertarung melawannya dengan kekuatannya sendiri. Meski saat ini dengan kekuatan Xiaoyan sendiri, dia masih agak terlalu enggan untuk memadukan kedua avatar tersebut. Tapi saat ini, meski dia agak enggan, Xiaoyan harus menggertakkan giginya dan mencobanya. Berdasarkan kekuatan avatar dewa asli dan dirinya, sepertinya itu akan sulit untuk menjadi lawan dari kaisar klan pemakan jiwa yang telah berubah menjadi tubuh asli hantu beroda 6 saat ini.
Hanya dari napas yang dia pancarkan, itu sudah membuktikan tidak mungkin menjadi lawannya. Seni membentuk kehidupan. Xiaoyan menggertakkan giginya dan mengeluarkan raungan, dan terlihat avatar kaisar klan pemakan jiwa yang berupa sosok anak laki-laki itu tumpang tindih dengan sosok Xiaoyan. Pada saat yang sama, energi hitam dari kaisar klan pemakan jiwa di ujung juga mendekati Xiaoyan. Saat ini, tubuh Xiaoyan juga meletus dengan energi hitam. Dia memegang 8 penguasa berat Suan di tangannya, dan energi hitam yang mengerikan itu melonjak ke langit dari penguasa berat Suan yang terjalin dengan api dan guntur. Menghadapi tebasan kaisar klan pemakan jiwa, mata Xiaoyan membeku dan tiba-tiba berayun. Penguasa api dan guntur. Kekuatan pada kaki ini selain api dan guntur juga mengeluarkan udara hitam yang membumbung ke langit. Api dan guntur memiliki kekuatan yang ekstrim, dan udara hitam adalah milik jiwa jahat. Keduanya adalah kekuatan yang sangat berlawanan. Tetapi pada saat ini itu bercampur menjadi satu, dan bahkan jiwa jahat tampaknya menjadi lebih mudah tersinggung di bawah pengaruh api dan guntur. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya. 还有何用？若是当年不与那人硬然定什么3年之约，恐怕也不会是这个架子。今日失散，兄儿，你要走？一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，只为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天，他不会让你们2人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。